Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Cancer untuk karir dan uang Cancer di bulan Juli 2024 ya. Ini general reading, bisa cocok bisa enggak. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising Cancer, oke? Oke, karir dan uang Cancer Juli 2024. Oke, udah pada keluar nih kartunya. Two of Wands, The Emperor, karir dan uang Juli. Ten of Pentacles, oke. Six of Wands, Death, Cancer, karir dan uang Juli. Kita coba lihat peluang potensinya ya. Four of Cups, Eight of Cups. Di peluangnya tuh bagus untuk rezeki ya. Aku rasa potensinya oke, bagus. Eight of Cups, Ten of Pentacles di sini. Page of Cups, oke. Cancer, karir dan uang bulan Juli 2024, ada Ten of Pentacle di sini, ada Eight of Cup di sini, right? Jadi ini tuh potensi yang bagus, jadi mungkin akan banyak ada rezeki, akan ada banyak peluang maybe ya. Jadi ketika potensinya baik, ketika energinya baik, maka kita harus berada pada potensi itu. Kita harus berada pada energi yang baik itu. Ketika kondisi kita tidak berada pada energi keberlimpahan, ini kan melimpah nih, ada alam 8, 10, soal uang, soal keberlimpahan, maka kita mungkin agak kesusahan untuk mendapatkan itu. Dan memang tidak mudah untuk mengatur ritme kita supaya kita selalu on pada kondisi atau pada situasi yang selalu berlimpah, situasi kondisi yang penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan uang gitu. Itu memang kadang nggak mudah, apalagi orang yang gampang mood swing. Pasti energinya akan naik turun, naik turun, naik turun. Dan ini akan mengganggu, secara energi akan mengganggu kita untuk attract money, mengganggu kita untuk attract keberlimpahan, right? Two of Wands, jadi ini PR pertama nih. Yang harus kamu beresin adalah kamu bisa nge-settle diri kamu supaya kamu tetap tegak, disiplin, terus memancarkan energi yang baik, memberi energi, misalnya nih, kita bisa memberi manfaat untuk lingkungan kita, untuk orang di sekitar kita. Jadi ini akan ngebantu kita nge-build kita supaya kita berada pada posisi energi yang bagus, yang high energy, yang high vibrasi untuk kita attract money, attract keberlimpahan, right? Di sini 10 dan 8, right? Oke, jadi kamu harus bisa menyeimbangkan diri kamu, harus tegak pada hal-hal yang menjadi prioritas kamu. Dan kamu harus mungkin lebih mengasah skill kamu. Jadi kalau kamu biasanya hanya berkutat soal, misal aja nih, berkutat hanya soal hitung-hitungan aja, mungkin kamu harus belajar untuk merambah ke bahasa. Ini contohnya aja ya, gitu. Jadi coba memperluas wawasan, coba memperluas pengetahuan, menambah skill, menambah skill dan mengoptimalkan bakat yang kamu punya ya. Ini mungkin akan membuat atau menjadikan banyak peluang itu datang ke kamu. Ketika peluang itu datang ke kamu, kamu udah ready untuk itu ya. Jadi apalagi ini peluang yang mengandung cuan, right? Oke. Iya. The Emperor, kamu harus meyakini bahwa diri kamu adalah diri yang mampu, diri yang punya potensi, punya kualitas, seorang yang mempunyai nilai 10, seorang yang mempunyai uang yang banyak gitu. Jadi kamu harus menggambarkan
diri kamu itu seperti itu ya. Jadi hari-hari mungkin oke lah, kita contoh aja, oh income gue misal 20 juta, ya udah kamu hari-hari tuh kayak berperilaku, berkegiatan yang hal itu semuanya tuh menggambarkan bahwa kamu tuh punya income 20 juta gitu. Ini bisa kamu manifestasikan berapa aja ya gitu, atau sesuai gaji kamu. Kalau gaji kamu naik ya kamu harus coba untuk nge-build diri kamu bahwa oke, gajiku mungkin 30 juta, 50 juta, ini contoh ya. Jadi kamu harus meyakini bahwa kamu punya kemampuan untuk itu, untuk mendapatkan nilai yang mungkin bagi orang itu tuh gede, dan bagi kamu sendiri mungkin akal sehat kamu tuh ini tuh gede kalau buat aku gitu. Ini mental block ya gitu. Jadi kamu anggap bahwa kamu easy untuk dapetin itu, jangan mikirin sumbernya dari mana, nanti pasti akan ada jalan untuk kamu dapetin income segitu. Jadi maybe mungkin tiba-tiba dapat project lah atau apa, dikasih orang lah gitu, kita nggak tahu kan. Jadi berperilakulah setiap harinya seakan-akan kamu memang punya income 10 juta, 20 juta ya gitu. Jadi kira-kira kalau orang punya income 10 juta, 20 juta, paginya ngapain ya gitu. Kalau malam ngapain ya gitu ya, apa yang dia kerjakan. Ya itu mungkin habit-habit yang perlu dibangun gitu. Karena kita nggak bisa ngomongin kesuksesan kita itu 10 tahun seperti apa. Kita nggak bisa ngomongin itu sekarang kalau hari ini kita tuh masih amburadul. Jadi kesuksesan dibangun dari kebiasaan yang kita bangun saat ini. Kesuksesan yang kita bangun berawal dari kebiasaan yang kita bangun saat ini. Berawal dari daily routine yang kita bangun saat ini, sekarang ini, detik ini. Jadi ini tuh magic banget ya. Jadi kita nggak usah ngawang-ngawang 10 tahun ke depan lagi gimana kalau hari ini tuh masih amburadul, right? Ya. It's not easy to change our bad habit. Yes. Exactly. Bener banget. Karena itu susah banget gitu. Apalagi aku orang yang amburadul nih. Mungkin kalian juga orang yang amburadul, pasti struggle banget untuk ngatur jadwal supaya tetap disiplin ya. Oke. Jadi kita let's grow together, right? Oke, jadi potensi bulan Juli aku rasa sangat bagus ya untuk finansial kamu, untuk cuan, untuk karir, untuk potensi-potensi yang lain bagus aku rasa. Tinggal gimana kamu bisa ngebuktiin diri kamu itu layak ngedapetin itu, right? Dan ini tuh harus dibangun dalam mindset kamu, dalam energi kamu, dalam keyakinan kamu, dan kamu harus rilis semua hal-hal yang blocking, right? 6 of Wands, try to relax, santai, tapi kita tetap kerja, tetap disiplin, tetap kerja keras, tapi untuk hasil kita let go. Kita serahkan pada yang di atas, kita serahkan pada Tuhan, semesta ini biar yang bekerja ya. Gitu. Tapi kita relax. Relax tuh tetap kita kerja sesuai dengan job desk kita, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan gitu. Tapi untuk memikirkan hasil ujian ini dipikir ya. Jadi kita lepaskan itu ke alam semesta, right? Ya jadi tetap kalem, gitu, santai gitu. Pasti ada jalan gitu. Ya memang nggak gampang kita meyakini ini tuh terus menerus. Sometimes memang ada kayak fluids, energinya ya gitu. Tapi ketika ada fluids, ya udah ada naik turunnya, ada perubahan, udah kita segera switch ke posisi yang bagus ya. Death, oke, kenapa ada death di sini? Jadi maybe kamu ya dan kita di sini seringkali kita tahu bahwa kita tuh ada yang tidak beres di dalam diri kita, right? Gitu. Ada yang benar-benar harus diperbaiki. Memang mungkin kita taunya hanya oke, ini nggak beres, ini harus diperbaiki. Tapi hanya sekedar itu. Tidak ada tekad bulat untuk bener-bener merombak habis. Jadi udah nih gitu. Kita mau matiin nih. Ini ada penyakit nih, kita matiin. Udah kita pukul sekali.
ya mungkin nggak mempan gitu, harus 10 kali, 5 kali, atau bahkan kita mukulnya nggak pakai tangan, kita harus pakai alat berat, mungkin harus pakai palu mungkin. Nah ini mungkin kamu kurang tegas, aku rasa kurang tegas dan kurang kejam ya pada diri kamu sendiri. Masalah disiplin atau masalah ketegasan, mungkin aku rasa kamu kurang dalam hal ini. Ya, jadi maybe nih contoh kamu ada problem di sesuatu, apa ya contoh ya. Misal nunda-nunda pekerjaan, kamu udah tahu kalau nunda-nunda pekerjaan ini nggak bagus, tapi selalu kamu ulang gitu. Mungkin bagi seniman, ini seniman mungkin ya, gitu. Mereka akan bekerja kalau moodnya udah datang. Tapi bagi profesional, ya atau mungkin kita sebut amatir lah ya mereka. I'm so sorry ya kalau seniman, aku juga ada sedikit bau-bau seniman. Jadi oke, kita bikin mood itu, right gitu. Jadi ketika tengah mood, oke, kita dengerin musik, kita dance, oke lah gitu. It's not easy, I know, but let's semangat ya gitu. That ini bakal muncul terus nih kalau kita nggak bener-bener kejam ya, kita nggak bener-bener tegas pada diri kita ya. Jadi mungkin kita udah tegas nih pada orang lain, gini harus gini gitu, tapi kita mungkin kurang tegas pada diri sendiri. Kita tahu mungkin salahnya di kita tuh apa kurangnya, tapi mungkin strateginya kurang, komitmennya kurang. Aku rasa iya bener ya gitu. Four of Cups. Dan aku rasa mungkin kamu di bulan Juli harus lebih percaya diri atas apa yang kamu punya, atas apa yang kamu miliki, potensi kamu gitu. Dan beberapa hal mungkin kamu harus ngejaga supaya semuanya berjalan pada ritmenya ya gitu. Jadi ada sesuatu yang mungkin kamu biasa impulsif, jadi harus dibuang sesuatu yang impulsif, dan kamu harus belajar mana yang namanya prioritas, mana yang namanya urgent, mana hal ini tuh yang baik buat kamu meskipun gak enak banget saat ini buat kita ngelakuin gitu ya, buat kita tuh menderita saat ini gitu. Tapi kalau kita nggak ngelakuin ini sekarang, kita mungkin akan menderita di masa depan, right gitu. Jadi ya udah, kita harus kejam lah sekali-kali pada diri kita sendiri ya. Bukan untuk kita ini bahasanya bukan kita toxic tangguh ya, toxic resilient ya, tapi ya kita harus tangguh, tapi ya nggak sampai toxic gitu. Ya aku rasa memang kamu butuh ambisi. Coba kamu cari ambisi lagi di dalam diri kamu refleksi diri, kontemplasi gitu. Kamu cari motivasi kamu apa, terus cari rasa ambisi kamu kembali gitu. Mungkin beberapa orang yang tidak punya energi butuh transfer energi dari orang-orang sekitar yang mereka punya ambisi, tapi ambisi yang positif gitu. Jadi temukan orang-orang yang mereka punya ambisi tapi ambisinya tuh positif ya. Jadi orang-orang yang bukan toksik gitu. Kadang orang yang terlalu ambisius jatuhnya toksik, terlalu banyak pencitraan, terlalu banyak hal yang sebenarnya bukan dari jati dirinya tapi dia buat-buat. Ini nggak bagus ya untuk kamu misalnya mau ambil energinya dari dia, atau mau bukan ngambil, atau gimana ya ini bahasanya. Jadi mau minta tularan energi tentu tidak baik kalau dari dia, right? Oke, Eight of Cups. This is time for you untuk banyak afirmasi positif, afirmasi attract money, afirmasi, maksudnya ya kamu harus mungkin banyakin waktu, atau kamu set waktu atau create your time untuk melakukan meditasi atau afirmasi positif untuk nge-build kamu supaya kamu berada pada high vibrasi yang ini tuh gampang untuk attract money dan attract keberlimpahan, attract kemakmuran ya. Jadi maybe kamu perlu dengar afirmasi-afirmasi positif, afirmasi I'm magnet of money gitu, aku magnet uang dan lain sebagainya ya. Jadi manfaatkan energi ini sebaik mungkin untuk perkembangan diri kamu, untuk kemakmuran diri kamu, dan mungkin kamu memang harus
Bukan mungkin, tapi kamu harus lebih tegas sama diri kamu sendiri, ya gitu. Kesuksesan masa depan berawal dari habit kita hari ini, ya. Apa yang kita rencanakan hari ini sangat penting untuk keberlangsungan diri kita di masa depan, ya. Edge of Cups, ya, jadi aku rasa mungkin ada potensi kamu terkenal atau dikenal banyak orang. Ada potensi mungkin kamu diberi bonus, atau ya kamu mungkin dapat validasi atau pengakuan dari orang di sekitar kamu, orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari kamu. Jadi balik lagi tadi di awal kali aku bilang, coba cari motivasi atau apa ya, di awal tadi aku bilang sebisa mungkin kamu memberi cahaya pada orang yang di sekitar, memberi manfaat, ya gitu sih. Gak harus sesuatu yang terlalu wow gitu, dari hal-hal yang kecil aja, ya. Oke, ini aku rasa sudah panjang banget. Thank you untuk Cancer udah sampai di titik terakhir ini. Kamu nonton, kamu luar biasa. Kamu ada niatan benar-benar untuk merubah nasib, dan mari kita bareng-bareng, ya, karena aku juga sunnya Cancer. Let's grow together. Mari kita bareng-bareng membangun habit positif, membangun kesuksesan diri kita mulai dari sekarang, mulai dari kebiasaan kita sekarang, mulai dari daily routine kita sekarang ini. Thank you so much for watching and bye-bye.